tabrakan. Tuh, sundul, sundul. Oh, ternyata di Cikampek tuh ada hutan ya. Informasi lainnya. Geledek. Petirnya serem banget. Kita sudah sampai di Ranca Bali. Jadi kita sudah pakai jas hujan dan ini hujannya kayaknya lumayan awet ya. AJT menjelang 2026. Oke, waktunya kita check out dan kita mau cari sarapan dulu ke Ciwidey habis itu ya. Iya. Kita ke Ciwidey. Tadi kita di sini semalam menginap 500 ribuan. Ini terasa lokal. Tapi untuk tanggal merah ya. Nah, yang lebih asiknya itu di sini tuh kalau misalkan pagi-pagi tuh mobil-mobil kalian pada dicuci nih. Pada dilapin sih, bukan dicuci ya. Dilapin karena semalam hujan juga ya. hujan. Iya, ntar kacanya kotor kan. Ya Pak, pagi Pak. Tadi juga ada yang teman-teman bisa masuk langsung garasi naik ke atas tuh. So far penginapannya asik sih. Cukup lah buat kalian tidur, istirahat. Ini dia motor kita sudah dilap nih, udah dibersihin. Mantap. Ya aja tuh. Oke, kita prepare dulu nih, masukin barang. Situ kita penekan. Ya setidaknya bersih dulu, rapi dulu ya kan. Cuma ganteng dulu. Oke, kita pakai dulu sarung tangan. Oke. Oh, sebelum kita berangkat mungkin kita isi bensin dulu kali ya. Sisa setengah. Ya paling isi berapa ya? 70.000 mungkin full. Oke, sampai. Selnya di samping hotel. 70.000 aja. Sepertinya cukup. Setelah kita isi bensin tadi 70.000 dan hasilnya bensin kita full kembali. Jadi pagi ini, di pagi yang cerah ini di Bandung, tepatnya di Pasteur, kita mau lanjut jalan-jalan ya. Kita mau lanjut jalan-jalan ke mana namanya, Ciwidey. Karena kita mau foto-foto gitu kan. Jadi kita butuh kenang-kenangan nanti nih. Kita cari foto. Ini Pasteur ya. Mana ya? Ini kiri ya? Udah nyala? Ini kiri ya? Tempat jalur kemarin ke arah mana namanya tadi? Cimahi ya. Ke arah Cimahi. Biasanya kalau naik motor kayaknya kita keluarnya sono ya, bukan lewat sini ya. Karena kemarin tujuan kita Pasteur sih, jadi diarahin lewat sini. Sebenarnya tadi kita pagi itu bangunnya telat. Harusnya kita bangun jam berapa ya? Jam 6 lah, jam 5 tuh udah prepare gitu kan. Jam 6 udah berangkat. Ya. Ya, semalam capean istirahat. Udah pada buka ya toko-toko tuh. Nice Garage. Jadi jam berapa sekarang? 7.54 ya? Ya, jam 7.54. Kemungkinan berarti kita sampai di Ciwidey di Ranca Bali itu sepertinya ya jam 9-an lah kita sudah sampai di sana. Kita cari makanan-makanan pinggir jalan dulu ya. Untuk sarapan dulu nih, nyari sarapan. Mana ya, kanan ya?
Jadi nanti jalur pulang kita itu lewat Bogor. Kita lewat Puncak, semoga Puncak nggak macet. Karena memang lagi ini ya, holiday ya, ini end year banget kan. Jadi udah banyak yang jalan-jalan, udah banyak yang ya liburan sekolah juga udah mulai, kantor. Semoga aja berarti nanti di Puncak nggak macet sih. Karena ya itu dia, biasanya kan orang-orang Tangerang, Jakarta itu paling dekat ke Puncak, ke Bogor paling cuman at least 2 jam sampai gitu kan. Terus banyak villa-villa, jadi mereka pada rata-rata ke sana. Semoga aja ya nggak ada kepadatan yang begitu banget. Soalnya kalau misalkan Puncak tuh apa ya, kalau misalkan udah macet tuh kacau sih. Di berita-berita tuh kacau, jadi mereka macetnya bisa berapa jam gitu untuk turun doang ke bawah. Ngeri banget. Ini semalam kita lewat sini, Gateway kan. Iya gitu. Jadi ikutin terus jalan-jalan kita menuju apa ya, tema kali ini kita namain 360 Marangi kali ya. Jadi nanti kita mau nyoba lagi sate Marangi di daerah Bogor ketika nanti kita pulang. Nanti kita mau nyoba di sana. Dan ya jadi kita sebelumnya kan kita dari Pantura gitu kan, lewat Pantura menuju ke arah Purwakarta, dari Purwakarta ke Bandung. Sebenarnya semalam tuh kita mau makan sate Marangi yang Haji Maya itu ya, yang di depan hotel kita itu kan. Cuman kebetulan udah jam berapa ya semalam ya, kita sampai aja jam 8-an ya, itu udah mulai sepi dan kita juga kecapean, butuh ngelonggarin badan dulu kan. Ini kan badan pada pegel-pegel gitu. Dan terus tiba-tiba udah jam 9 dan ya udah tutup gitu kan. Ya udah, jadi akhirnya kita nggak nyobain sate Marangi yang ada di Bandung nih. Jadi nanti kita langsung cobain sate Marangi yang ada di Puncak, sate Marangi Sariasi ya kalau nggak salah, di Cianjur sih tepatnya. Nah itu di situ nanti kita coba. Jadi kita namain 360 sate Marangi. Nih guys. Jadi lap gue basah, jadi gue taruh sini dulu nih. Gue keringkan dulu dia. Buat nanti lap sesuatu jadi enak. Jadi kita jemur sekalian. So untuk perjalanan ke Ciwidey pagi ini nggak rame-rame banget, normal sih. Kayaknya sepi juga ke sana. Cuman yang pasti orang-orang Bandung hari ini sepertinya banyak nih yang ke sana nih, ke area-area Ciwidey, karena mereka San Mori itu rata-rata pada ke sana. Karena memang daerahnya yang adem, asik juga gitu buat nongkrong, ada tempat warung-warung gitu kan. Nah, sana tuh seru. Terus kalau misalkan di kota Bandung kan ya untuk sekarang kan lumayan macet ya. Jadi mereka nyari tempat yang daerah-daerah sepi itu ke daerah sana, Ciwidey. Dan kebetulan dari tadi juga gue belum nemu nih nasi kuning atau sarapan yang lainnya gitu kan, yang cocok untuk di perut gue. Karena ini tuh daerah apa ya, daerah industri kali ya. Tadi ini banyak banget nih pabrik. Oke. Sekarang jam 8.23, setengah 9. Udah mulai menanjak. Bener kan jalannya kan? Sore yang kiri. Ini kita harusnya kiri ya? Kiri kan ya? Iya. Oh ini ada pasar. Bagus ya. Ke pasar terus ada view-nya bukit gini, gunung tuh.
Oh iya, tadi untung aja udah kita ada isi Shell ya. Soalnya di sini tuh nggak ada Shell. Kalau Pertamina tadi banyak sih, udah kayaknya udah 2 kali lewatin kalau Pertamina. Tapi ya kalau misalkan daerah Bandung kayaknya nggak usah aware lah sama bensin, pom bensin gitu, karena kayaknya dia ada Pertamini gitu di jalan. Terus juga ada tuh yang eceran, bensin eceran. Bukitnya, keren ya. Ini rata-rata ketupat tuh, Putra Golep, makan golep. Oh, ada Pertashop, Pertamini tuh, banyak daerah sini. Kita sudah sampai di ini nih, alun-alun Soreang. Sudah sampai di alun-alun Soreang. Oh, di sini ada ini, apa namanya, masjid. Waktu itu gue pernah lihat YouTuber, mereka istirahat di sini. Oke, kita sudah jalan lagi dan ini kita sudah sampai di daerah Ciwidey kemungkinan. Belum ya? Emang belum nyampe Ciwidey? Kayaknya udah nyampe Ciwidey deh. Tadi juga ngelihat beberapa ini ya. Iya, tadi melihat beberapa Vespa juga pada jalan-jalan rame-rame tadi. Kayaknya mungkin ada sekitar 8 motor Vespa. Berarti kemungkinan nih di Ciwidey sana tuh rame nih. Seharusnya sih lebih enak. Kayak waktu itu gua jam berapa ya? Jam 7-an gua udah nyampe Ciwidey. Nah, itu enak banget sih. Adem. Ya belum rame-rame banget. Mataharinya masih enak. Kalau jam 9 ini udah mulai siang nih, mataharinya agak sakit dikit, agak nyengat. Tapi cuaca sih oke ya, cuaca tuh oke lah. Terang aja tapi nggak yang bikin mendung sih. Finally kita sudah sampai di mana? Alun-alun Ciwidey. Iya, kita sudah sampai di alun-alunnya. Berapa menit lagi sih? 30 menit kali ya. Jauh juga ya. Ada mobil bus nggak kuat nanjak, pantasnya dari tadi macet. Aduh. Kita sudah sampai di daerah Ciwidey. Vlog. Berarti nanti kita kemungkinan bakal ke Kawah Putih. Motor X-Max nih ngeden juga ya. Lihat view-nya. Ya, jalanannya bagus ini aspalnya. Raja Bali nih, kita udah sampai di Raja Bali guys. View-nya mantap. Ini Raja Bali daerahnya tuh, daerah-daerah perkebunan teh. Warung-warungnya buat santai. Rame ya. Jadi ini iya, rumah makan Pawon Kang Bima. Nasi liwet sambal ulek. Rame banget.
Dan ini bisa dikatakan gua kedua kali ke sini. Ini emang agak sedikit lumayan ini ya. Apa namanya? Waktu itu kan like ke Pangandaran lewat sini. Nah, jadi ini agak lumayan candu memang tempatnya. View-nya asik, jalanannya bagus, dingin, sejuk gitu kan. Wih, banyak tempat untuk santai, warung-warung. Jadi teman-teman kalau misalkan mau lewat selatan pasti lewat sini nih. Kalau dari Tangerang, Jakarta tuh lewat selatan tuh lewat sini pasti. Iya, ini seru banget ya. Wih, adem banget. Lihat ada ATV track. Oh, tempat main ATV. Nah, Ranca Bali itu dia. Ranca Bali. Ada lagi. Ayo lagi foto. Oh, kepencet. Kepencet. Serunya tuh fotografernya tuh banyak banget. Jadi setiap hampir tikung-tikungan tuh ada fotografer. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau misalkan nggak sempet atau misalkan lagi solo touring gitu ya. Mereka tuh banyak fotografernya. Jadi tinggal nanti kita tebus-tebusin aja fotonya, ya kan? Lagi nih lagi, bukan? Honer. Lihat view-nya mantep banget ya. Asik. Jadi teman-teman usahakan nyampe sini tuh pagi, kalau bisa jam 8 tuh udah datang, udah nyampe daerah sini. Nah, setengah 8 sih lebih better lagi karena cuacanya lagi enak-enaknya tuh ya. Lagi dingin banget. Jadi teman-teman, nggak rugi deh. Jadi kita sudah sampai di Ranca Bali. Tepatnya itu kita ada di ini ya. Yang ke sana tuh kita kemana? Ke Kebun Teh. Jadi kalau misalkan kita ke sana itu kalau nggak salah bisa ke Pantai Santolo atau yang lainnya. Ini kita lihat ya. Tuh. Naringgul, Cianjur, Jayanti. Kalau kita lurus ke sana tuh kita ke pabrik teh tuh ya. Teh Factory, Cibuni Estate. Asik banget ya. Dan cuacanya hari ini lumayan agak sedikit mendung. Tapi mendungnya cuma di daerah sini. Kalau di Bandung kotanya terang banget sih tadi. So jadi teman-teman kalau misalkan mau kesini siapin dulu jas hujan. Yang terpenting itu karena daerah-daerah pegunungan seperti ini biasanya agak lumayan rentan hujan. Dan juga jangan lupa bensin itu harus full ya. Minimal dari Bandung tuh full karena di sini tuh kayaknya pom bensin nggak ada deh. Dan juga mungkin ya eceran aja sih banyak mungkin di warung-warung nantinya. Apalagi di Desember ini musim hujan, jadi tetap hati-hati, waspada karena banyak banget lubang ataupun jalanan-jalanan licin. Apalagi ban teman-teman nggak memadai, takutnya licin ya, bahaya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi perjalanan kita. Sepertinya nanti kita bakal ke Teh Factory sana karena gue juga belum pernah nyoba ke sana ada apa. Kalau misalkan pulangnya nanti kita mau ke area Kawah Putih. Dan gue nggak tahu nih bakal ke mana namanya, ke Naringgul sana apa enggak. Gitu guys. Jadi oke, kalau gitu kita lanjut dulu ke pabrik teh kali ya. Nih gue agak penasaran di dalam. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Kita menuju ke Tea Factory. Sepertinya ini pabrik teh ya. Gue juga nggak tahu sih. Cuma kita lihat aja deh ke depan. Soalnya tadi juga ada rombongan X-Max dari Tangerang juga, plat A, plat B Tangerang, terus Jakarta Pusat. Jadi gue pengen tahu nih kayak gimana nanti nih di sana.
Di depan ini ada apa ya? Asik banget. Oh iya, di sini kayak banyak tempat-tempat ini nih, tempat foto-foto, karena memang hamparan ini aja ya. Hamparan luas pabrik apa? Pohon teh ini. Tempatnya ramai banget nih kayaknya nih. Oh, memang tempat ini doang ya? Kebun teh doang ya? Kayaknya kebun-kebun teh doang sih. Emang iya? Enggak, bukan hujan, ini kabut. Walaupun hujan ya ada ini ada apa namanya? Oh, ini tea factory ini kebun-kebun teh ini buat foto-foto. Lagi rame kayaknya, mungkin viral tuh, lagi pada ngeteh-ngeteh. Iya, pop mie-nya ini juga bumbunya. Jadi kita sekarang akan balik lagi, kita akan turun lagi dari daerah sini. Sebenarnya tadi pengen ke mana namanya tadi, pengen ke daerah Naringgul sana, cuman kayaknya terlalu jauh dan udah jam 10:30. Jadi kita putuskan untuk muter balik. Kita mau ke daerah Kawah Putih. Tapi sebelum ke daerah Kawah Putih, sepertinya kita akan makan siang dulu nih. Walaupun baru jam 10:30, tapi emang udah lapar. Tadi soalnya buburnya sepiring berdua, udah lapar banget. Oke. Jadi tadi kita di jalan tiba-tiba hujan. Jadi kita sudah pakai jas hujan, dan ini hujannya kayaknya lumayan awet ya. Hujan-hujan yang nggak gede tapi lumayan. Ditambah dengan cuaca Bandung ya, cuaca Ciwidey sini itu dingin banget. Jadi aduh, tangan saya kedinginan. Tapi depan nih harusnya agak terang nih. Depan sini harusnya udah nggak terlalu hujan nih. Ya, dan di sini sama sekali terang. Panas banget malah. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Itulah serunya kita touring ya. Cuaca yang nggak bisa diprediksi, yang tiba-tiba hujan. Apalagi mungkin emang daerah tadi tuh emang daerah lumayan ini ya. Pepohonan yang lumayan dingin juga cuacanya di sana. Nah, mungkin untuk intensitas hujannya juga mungkin lebih cepat gitu. Minum nggak? Oke guys, jadi kita makan dulu. Sekarang jam 11. Mantap. Jadi habis dari sini berarti baru kita ke Kawah Putih. Dari Kawah Putih baru kita pulang. Dan pulangnya lewat Puncak Bogor. Segera amat nih. Ya, kita coba makan ya. Oke, Weng, selamat makan. izin nih. Kita mau cobain. Kok iganya dingin banget sih? Coba kamu pegang. Enggak lah, anget. Angetin. Emang gitu. Ya, jangan. Yang cuacanya lagi dingin. Bukan. Boleh mungkin. Ya jajal dulu. Kalau belum jajal belum tahu. Dingin kayak es guys. Tapi Mungkin ini agak-agak ini kutub utara dikit mungkin. Mantap ya. Oke. Kalau begitu kita lanjut makan. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya, area Kawah Putih. Masuknya mana sih? Jalur. Gak tahu, orang sini tulisan jalur motor. Ini apa ini? Coba ditanya dulu. Masuk. Pak, ini motornya naik ke atas atau gimana? Enggak bisa. Jadi diparkir di sini di belakang. baru jalan kaki. Ya jalan kaki dulu ke sini. Dekat. Nanti ke atasnya pakai ontang anting atau pakai angkutan? Oh, pakai shuttle Iya, gitu. dan kalian berbayar di sini juga. Oh ya, boleh. Bayar aja mau pakai apa? Kris. Pakai apa? Kris.
Pakai keris. Pakai kris. Jadi 142.000 untuk 2 orang dan 1 kendaraan. Dan ini juga, dan kita untuk ke Kawah Putihnya itu menggunakan shuttle ya. Oke. Jadi kita mau ke shuttle. Di mana shuttle-nya? Di atas. Pokoknya kita akan seru-seruan. AJ Trip menjelang 2026. Jadi kita naik Kota Anting. Jadi kita naik Kota Anting ke Kawah Putih. Nah, kita naik motor. Jadi tadi berapa? 140-an udah termasuk penitipan helm. Ini tiket Kota Anting. Tiket masuk per orang, tiket parkir, all in one. Nah, jadi untuk ke kawahnya sekarang tangganya udah mantep nih. Karena emang berapa tahun yang lalu ya, udah belasan tahun yang lalu baru kesini lagi. Ini beda banget. Kalau dulu masih sama orang tua, sekarang sama dia nih, kunyuk. Ini kunyuk. Lama tipis begini kedokteran gratis. Masker 5.000, masker ceban, masker 10.000. Ini gua ke rumah sakit pakai ini gratis gua dikasih. Nah, kita sudah sampai. Ini dia. Dia kawahnya. Biaya masuk ke sini untuk 2 orang itu 140 ribuan. Tapi udah termasuk sama tadi yang ontang-anting dan juga parkir, penitipan helm. Itu sudah termasuk. Jadi terima beres. Udah lama banget ya nggak kesini ya. Ini kan ibunya Fotografer sekarang, fotografernya banyak. Aja jalan terus Gelap banget ini. Apa yang mau dilihat ini? Masker, kabut. Kabutnya. Enak banget. Nih, ini belerangnya nih. Yang ayo yang Kenapa? lihat kabut nih udah ngeliat siapa tuh. Emang kenapa? Setahu gua waktu itu ada goa. Larang bersandar, nanti nyemplung. Berenang di kawah. Nih goanya nih tuh. Jatuh di dalam semua. Ada apa-apa. Oke. Setelah kita tadi lumayan puas ke mana? Kawah Putih. Sekarang waktunya kita menuju arah pulang lagi, yaitu ke Tangerang. Ya, cukup lumayan menghilangkan ini ya, rasa kangen ke Kawah Putih karena udah beberapa belas tahun kayaknya nggak pernah ke sini lagi, jadi baru kali ini lagi nih kesampean ke sini.
Karena yang gue ingat dulu tuh kayaknya gue masih SD dah terakhir untuk ke sini. Nah ini berhubung masih bisa ke sini, jadi akhirnya gue ke sini dan mantap. Untuk perjalanan kita untuk ke mana? Sate Marangi kedua, yaitu di Cianjur sana, itu kurang lebih 3 jam untuk ke daerah Cianjur ya, 3 jaman lah. Oke lah, 3-4 jam deh kayaknya. Ya semoga di perjalanan gak hujan lagi. Tadi sih hujan kan, tadi hujan berhenti gitu-gitu aja tuh di daerah sini. Ya mungkin Desember juga kali ya, event hujan. Oke, sekarang jam 2.49. Ini terjadi kemacetan nih di jalan kita turun dari mana, Ciwidey. Atau ini nama jalannya apa sih? Tapi ini ada kemacetan lumayan panjang nih dari tadi nih. Ini apa gara-gara bus tadi ya yang dia nggak bisa naik ya? Nah sebelumnya memang ada, pas kita lagi naik ke atas ini ada bus yang nggak bisa nanjak tuh, kayaknya nggak kuat. Nah ini macetnya sih agak aneh, soalnya kenapa dari arah sana tidak terlalu banyak nih kendaraan tuh. Oh kan ada bus mogok kan? Bener, bus yang tadi. Iya. Ini tadi. Oh ambulan, pakai ambulan. Udah tuh. Ini bus yang tadi, ini mogok. Oke, teman-teman, sekarang sudah jam 4.24. Kita sudah sampai di Padalarang kembali, dan ini menuju ke daerah Cianjur. Jadi kita sampai di Sate Marangi kita yang kedua itu kemungkinan di jam 6 sore di Sate Marangi Sariasih. Ya semoga nanti nggak hujan lagi deh, soalnya tadi hujan hujan beberapa kali, lepas pasang jas hujan. Akhirnya sekarang gua paksain untuk pakai celananya sama cover sepatunya nih. Ya nanti kalau misalkan hujan gue tinggal pakai bajunya aja. Pokoknya capek kalau misalkan harus berhenti ganti lagi, aduh repot. Kayak gini aja. Dan di sini debunya lumayan ya. Debunya lumayan banget. Jadi pastiin teman-teman selalu pakai masker deh. Soalnya berasa banget nih ininya. Debunya lumayan banyak karena ini jalur ya truk-truk gede, truk-truk nggak tahu deh ini bawa apa kali. Macet sekali. Oh nih udah di daerah mana ya? Sekarang udah jam 5. Masih di jalan apa ini ya? Cianjur kali ya. Waduh. Asli. Ini ternyata di sini masih banyak yang apa ya? Masih banyak yang kerja tadi. Jadi jam 5 ini jam bubaran mereka, jadinya oh aduh padat. Jalanan padat banget. Tambah tanganku juga pegel juga nih.
Nah ini dia, kita sudah sampai di Kota Marangi Sari Asih, Cianjur, Cipanas. Mantap, kita makan dulu guys. Oke, setelah tadi kita makan sate Marangi, sekarang waktunya kita melanjutkan perjalanan menuju ke Tangerang dengan estimasi waktu 3 jam. Tadi untuk makan menghabiskan kurang lebih 100 berapa ya tadi ya, lupa sih. Di mana namanya, Puncak itu, apakah bakalan macet atau tidak? Ya semoga lepas dari Puncak pas nggak macet waktu turun ke bawah, karena sekarang tanggal ini kan, tanggal masuk kerja dan weekend juga nih. Kita sudah sampai di ini ya, jalan menuju ke Puncak nih. Tapi jalanannya sepi-sepi aja sih nyampe sini. Cuma nggak tahu ya kalau selepas dari Puncak pas itu bakal rame atau enggak. Kalau untuk sekarang sih kayaknya terpantau normal-normal aja. Tapi lalu lintas untuk yang mengarah ke mana, Cipanas nih, Cianjur gitu ya, lumayan rame sih. Rame banget. Atau terpantau ya rame aja sih, nggak terlalu crowded, rame aja. Dan sekarang udah jam 6:30. Oh iya, kacang ya, tadi kita mau beli kacang. Agak macet dikit nih di turunan. Mana sih namanya nih? Turunan mana sih, Gadok ya atau apa sih? Ada kemacetan di sini nih. Biasa nih kalau nggak salah di mana? Di pertigaan biasanya di situ tuh. Orang-orang pada mau ngambil ke yang arah Sumarekon kan? Pasti tuh. Berarti lumayan panjang dong, sampai ada orang jualan itu gemblong gitu-gitu. Berarti dari tadi nih. Ya gitu ya. Waduh, pasti nih kalau misalkan sehabis libur, misalkan ya lagi libur gitu kan, pulang itu pasti aja. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 7.51. Kita sudah sampai di dekat warung apa ya, warung mangga ya, warung jambu, lupa gua. Jadi perkiraan ke Tangerang itu ke BSD itu ya 1 jaman lagi lah, 1 jam setengah. Berarti sampai mana, BSD tuh mungkin jam 9.30 lah ya. Habis ini soalnya gue pengen rest lagi karena udah lumayan kerasa sih capeknya, udah pegel-pegel gitu kan. Gue pengen istirahat nanti di Shell, sekalian gue mau isi bensin lagi. Dan yang sebelumnya gue udah ngisi bensin itu totalnya udah 170 ya. Berarti nanti ditambah di Shell lagi 100.000. Mungkin kurang lebih totalnya untuk perjalanan ini harusnya berarti berapa tuh? Ya 300.000 lah. Kita dari Tangerang kemudian ke BSD, dari BSD kita ke mana namanya, Purwakarta, dari Purwakarta ke Bandung, dari Bandung ke Ciwidey, dari Ciwidey ke Puncak, dan dari Puncak kita ke BSD. Kurang lebih harusnya sih kayaknya 300. Berarti nanti gue tes, gue pengen isi 130.000 apakah full tank atau tidak. Itu teman-teman, semoga aja full tank. Dari tadi tuh ada ini tahu, ada apa namanya, pemadam. Soalnya lagi ada kebakaran tadi di belakang, nggak sempet ke shoot. Lagi rame banget itu. Ada kali mungkin 5-6 pemadam itu, mobil yang besar itu buat madamin. Tapi dari jauh tadi gue nggak ngelihat kalau misalnya ada kebakaran hebat gitu kan, kebakaran besar gitu, nggak ngelihat. Lihat-lihat pas udah banyak mobil pemadam
baru deh. Wah, kalau di situ ada kebakaran. Ya semoga aja kebakarannya tidak merembet ya kemana-mana ya. Terus yang kedua, semoga yang mengalami musibah diberikan ketabahan. Semoga tidak ada korban jiwa sih, yang penting tuh. Karena yang pertama karena ini apa namanya, master rem gue ini belum gue ganti, jadi dia lumayan keras untuk si remnya. Terus juga kalau untuk si tarikannya juga kurang ya, kurang berasa ngeden gitu, jadi kita harus ngejajak gasnya itu lebih dalam dan itu bikin pegel sih. Sama rem juga tadi yang gue bilang ya, bikin pegel. Sebenarnya situ gara-gara ini aja sih, dua ini aja gue jadi pegel. Mungkin nanti next gue bakal ganti pakai RPD biar lebih soft lagi di tangan gue, nggak terlalu pegel. Biar lebih kenyamanan juga. Atau enggak nanti mungkin ganti levernya aja nih, ganti lever punya X-Max Eropa. Kalau nggak salah kemarin gue udah lihat harganya berapa ya, 700.000. Begini biar nggak pegel, jadi lebih apa ya, lebih soft gitu untuk tariknya. Ya kalau mau lebih enak sebenarnya ganti RPD. Nanti lah ya, kalau uangnya udah ada kita ganti RPD. Dan akhirnya kita sudah sampai di Jalan Raya Bogor kembali. Wah, udah bener-bener kangen Tangerang. Tapi emang berasa sih muterin apa ya, 360 Maranggi ini. Ini lumayan berasa sih badan. Cuman ya oke lah, jarang-jarang. Jadi penutup akhir tahun juga gua touring nih. Ya niatnya sih awalnya mau ke mana ya, ke Jawa sana kan, niatnya akhir tahun. Cuman karena kondisi hujan, cuaca yang lagi gak jelas gini kan, lagi memang hujan-hujan, gua lebih baik udahlah dekat-dekat aja, nggak usah jauh-jauh. Kalau misalkan jauh-jauh tuh aduh malas di hujannya doang. Bukannya kurang berpetualang ya, tapi memang menghindari kemageran. Menghindari aja sebenarnya, menghindari itu namanya hujan. Aduh ribet banget, capek lah udah. Karena kalau misalkan hujan itu kadang apa ya, capeknya bisa dibilang agak-agak double. Kita harus ganti jas hujan lagi, kalau udah panas lagi kita lepas lagi. Aduh, capeknya double. Terus ditambah kalau lagi hujan kayaknya agak was-was ya kalau ngebut ya, karena yang gue laluin mungkin bukan belum pernah gitu gue ke Medan itu, yang jalanannya mungkin beda-beda di setiap jalurnya kan.